Salah satu kewajiban kita sebagai orang Muslim adalah belajar. Belajar di sini yang dituntut adalah belajar untuk menggugurkan kewajiban kita di dalam beribadah. Baik ibadah yang berkaitan kepada Allah ataupun ibadah yang berkaitan kepada makhluk. Kalau ibadah yang berkaitan kepada Allah itu seperti umpama salat, ya, puasa, umrah, haji, itu berkaitan kepada Allah. Atau ibadah yang berkaitan kepada makhluk, berkomunikasi dengan makhluk seperti umpama jual beli, utang piutang, bebuhan pian, nah berjualan di pasar, jangan dikira kada berpahala. Buka toko dari jam berapa, begitulah. Dari jam berapa buka toko, nanti tutup sampai jam berapa. Jangan dikira kada berpahala. Asalkan apa ya? Niat mencari rezeki yang halal. Apalagi? Untuk membantu sesama. Kemudian apalagi? Berjual jangan menipu, jangan mengurangi timbangan, takaran, ukuran. Jangan berkaitan dengan riba. Sampai sholat, waktunya sholat. Waktunya berzakat. Nah, maka itu pahala jadinya. Nah, itu beribadah yang kaitan kepada makhluk. Termasuk adalah menikah, itu ibadah lawan makhluk. Nah, banyaklah ibadah tadi. Nah, kalau kita beribadah mesti pakai ilmu. Karena kalau orang beribadah kada berilmu, aur-auran aja, asal jadi kacau jadinya. Orang berdagang berilmu, kalau kada berilmu, ya maksudnya ilmu agama nih, nah jangan hanya ilmu berdagang nang supaya untung, bujur-bujur nih halal kada. Ini kira-kira berkaitan dengan riba kada, menipu orang atau kada. Pahami bujur-bujur berjualan kita, maka kita jadi pahala. Tapi kalau kada berilmu berjualan tadi, sedikit aja menipu kada apa-apa jadinya, bahaya. Kurang-kurang sedikit kada apa-apa, ya bahaya. Nah, jadi kalau orang tuh berilmu, kita disetir oleh ilmu. Tapi kalau kada berilmu, beribadah tadi ya kada berilmu, maka hawa nafsu dang aturnya tadi. Hawa nafsu. Orang berangkat haji, berangkat umrah berilmu dulu, belajar manasik dulu. Melihat di bagaimana cara orang memakai kain ihram, bagaimana cara burudu, bagaimana orang tawaf. Ini asal-asalan tawaf, nggak bisa. Orang putar ke kiri, ya, putar ke kiri dia putar ke kanan, betul burukan lawan orang. Kada bisa, harus berilmu. Kalau kada berilmu kacau. Nah, oleh karena itu kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kalangan muslimin laki-laki, dalam riwayat yang lain muslimat, begitu juga perempuan. Untuk apa ya? Untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai kaum muslimin agar di dalam beribadah jangan tersalah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis fadilah yang berkaitan dengan ilmu ini, belajar ilmu. Ya, banyak sekali. Disebutkan dalam hadis Imam Tabrani dari Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, wa ma riyadul jannah qalu majalisul ilm. Dalam riwayat Imam Tabrani majalisul ilm. Dalam riwayat Imam Tirmidzi halaqah dzikir, ya, halaqah dzikir. Dan Nabi, apabila kalian melewati kebun daripada kebun surga, maka mampir, masuk, nikmati semua fasilitas yang ada di kebun surga itu. Udaranya yang segar, makanan yang begitu lezat, nikmat. Makan semuanya, nikmati semuanya. Para sahabat bingung, wa ma riyadul jannah, ya Rasulullah, emang di dunia ini ada kebun surga? Ada enggak kebun surga? Nah, kalau Raudhah yang di Madinah itu zahirnya adalah antara rumah Nabi dan mimbar Nabi.
Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Di antara rumah dan mimbarku itu kebun daripada kebun surga. Nah, kalau orang berumrah bisa masuk raudhah bisa. Nah, tapi yang di sini gimana? Jar para sahabat, apakah ada kebun surga ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, riyadul jannah, kebun surga itu adalah majalisul ilm. Dalam riwayat Imam Tabrani, majalisul ilm. Majelis-majelis ilmu. Nah, seperti kita ini nah. Jadi bebuhan kita ini, bebuhan pian, hadir dalam majelis ini adalah majelis yang hakikatnya kebun surga. Jakanya lah Allah bukakan hijab, maka kita kadang-kadang hendak bulik ke rumah. Apa di samping kanan kiri bidadari mengawai-ngawai terus meragapi kita. Cuman kadang melihat, jakanya melihat ya tadi pangdah. Kada ingat bini di rumah. Nah itu ya. Hanya orang-orang yang diberikan keyakinan, dibuka mata imannya, maka meyakini itu. Zahirnya seperti ini. Nanti kita di akhirat akan mendapatkan kebun surga yang hakiki tadi. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi, halaqah dzikir, halaqah dzikir. Nah, kita ini terkumpul dua-duanya. Halaqah dzikir ada, halaqah salawat ada, apalah halaqah perkumpulan ilmu ada, lengkap semuanya. Jadi ini yang disuruh oleh Nabi untuk hadir. Dan sebenarnya rugilah orang yang mempunyai kesempatan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Nah, diberikan kesempatan belajar tapi tidak mau belajar. Rugi sekali. Nah, kemudian disebutkan juga fadilah belajar ini tempatnya itu yang paling bagus di masjid. Paling bagus adalah di masjid. Makanya kalau kita berangkat umrah nih ya, kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kalau imbah asar, imbah maghrib, banyak halakah. Halakah itu bahasa kitanya perkumpulan duduk nang bebundar-bundar tuh, nah itu halakah namanya. Banyak sekali. Kalau di Mekah itu di Masjidil Haram di atas dia, di sutuhnya di rutopnya. Nah, tapi kalau di Madinah itu kita lihat banyak sekali halaqah Quran itu. Kalau imbah asar halaqah Quran. Nah, jadi nanti yang bacaan umpama kada tapi bagus Fatihahnya atau apa. Cari guru situ, banyak gurunya ratusan. Ya, setiap tiang, hampir di tiang ini ada, tiang sana ada. Tinggal kita datang saja. Biar kada bisa bahasa Arab enggak apa-apa karena gurunya ini bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Indonesia? Iya katanya. Ayo sini belajar Fatihah. Nah, pian umpama nanti yang sering jadi imam, biasa jadi imam lah. Nah, nanti tes di Madinah itu. Di imam-imam guru-guru di Madinah duduk saja situ. Dari mana? Indonesia. Nah, duduk nanti kita disuruh baca Fatihah. Iqra Fatihah katanya, baca Fatihah. Fatihah aja diulangin, bolak-balik Fatihah aja. Karena orang Indonesia tak hambur tupang bahasa Indonesianya. Apalagi huruf R-nya bertangga Ar-Rahmanir-Rahim. Ya sudah nih. Ya, ulang lagi katanya. Ulang lagi. Nah itu. Jadi fadilah belajar lebih utama lagi kalau belajarnya itu di masjid. Sebutkan dalam dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi kita bersabda, "Man ghada ilal masjidi." Siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa, dia datang ke masjid itu tidak ada yang lain kecuali niatnya ayyata'allama khairan au yu'allimahu. Datang ke masjid itu niatnya ingin belajar atau belajar kebaikan atau membagi kebaikan. Belajar kebaikan atau membagi kebaikan. Nah, dari sini kita memahami masjid itu fungsinya bukan hanya sholat. Bukan hanya sholat. Tapi salah satunya adalah belajar. Kalau sholat kan pasti sudah ini. Nah, dia datang ke situ untuk mencari kebaikan, belajar kebaikan atau berbagi kebaikan. Makanya kalau kita datang ke Masjid Nabawi itu ya,
Imbah maghrib khususnya itu. Kalau imbah asar biasanya belajar Quran. Kalau imbah maghrib atau pagi itu banyak juga pagi itu nah. Waktu duha tuh banyak halagah tuh. Itu yang belajar di sana bukan belajar ilmu nang agama saja. Bukan belajar nahu, soraf, hadis, tafsir. Enggak, bukan belajar Quran saja. Belajar fisika di situ. Belajar mati-matian. Mati-matian apa aja bahasanya? Matematika. Bahari matematika. Zaman sekarang apa ya? Apa bahasa kekanakan zaman sekarang? Metik apa itu? Bukan, apa bahasanya itu? Kalau bahari kan matematika. Dipelesetin dan kekanakan mati-matian. Karena paham-paham. Ya. Sekarang banyak. Jadi belajar di sana macam-macam, belajar ilmu kedokteran di halagah dalam Masjid Nabawi situ. Mendapatkan gelar S1 ya, gelar S1, S2 dalam Masjid Nabawi belajaran bawahnya. Jadi tidak perlu masuk ke fakultas sana. Duduk di Masjid Nabawi, dapat lisensi dia. Nah, jadi kata Nabi siapa yang datang ke masjid, dia niatnya ingin belajar kebaikan. Berarti kebaikan bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia. Selama itu baik, tidak ada masalah. Au yu'allimahu, atau dia berbagi kebaikan. Mengajarkan kebaikan. Coba lihat pahalanya Pak. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang nang berhaji. Seperti orang nang berhaji. Yang hajinya sempurna sekali. Nah, jadi beruntung kalau di masjid itu ada pengajian. Di masjid hari apa pengajian ba'da zuhur? Rabu besok. Ya, ba'da zuhur. Kita ini kan di mushola ya, semi masjid lah ini ya. Belajar setengah jam, 20 menit mendengarkan orang pengajian begitu. Belajarnya di masjid. Bukan di diskotik. Di masjid, bukan di diskotik ya. Di masjid. Lalu apa pahalanya? Kata Nabi pahalanya orang yang belajar di masjid itu seperti orang yang berangkat haji. Jadi pian setiap hari Rabu berangkat haji sudah. Nah, belum lagi umrah, belum lagi berhaji sudah sidin berdahulu. Kenapa setiap hari Rabu pengajian di masjid? Nah, itu untungnya. Nah, oleh karena itu kita yang diberikan kesempatan berusaha kita untuk belajar. Setelah belajar diamalkan itu pelajaran tadi. Anda belajar fikih, bagaimana tata cara wudhu, tata cara sholat. Imbah tuntung belajar dipraktekkan. Jangan ibarat kata masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Kalau telinga kiri masih ada lewat nih, mantul. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mantul ilmunya. La ilaha illallah. Jangan seperti itu kita. Nah, jadi berusaha kita belajarlah. Atau kita mungkin sudah pembabal namanya sudah tuha lah. Lain anak halus. Kalau kan bahari kan lagunya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Terereret. Alah. Bagaikan mengukir di atas air. Tereret, tereret, tereret. Ya tadi tuh belajar yang tuha ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mantul tadi. Tapi ala kulli hal jangan dilihat itunya. Duduk aja belajar, mendengarkan aja. Maka pahalanya seperti pahala orang yang berangkat haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan insya Allah Allah tetapkan iman, Islam, ihsan, takwa di hati kita sampai kita berataan mati husnul khatimah membawa iman, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat kita nanti, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, masuk surga firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.